Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1201 karya seni. Token di tangan Kaori dikenal sebagai perintah leluhur. Setiap klan diberi 3, apapun pangkatnya. Perintah yang diberikan dengan menggunakan token ini harus diikuti dengan hukuman mati dengan sedikit batasan. Bahkan tidak ada catatan kapan token ini digunakan terakhir kali. Namun token ini muncul di sini sekali lagi. Mulai hari ini, klan Kitsune tertinggi akan mengasingkan diri. Saat berikutnya kita melihat cahaya, dunia akan mengetahui kekuatan kita. Jika Dion tahu tentang kejadian klan Kitsune, dia akan tahu bahwa lawan yang tangguh telah maju. Langkah tunggal Kaori ini membuat semua rencana Dion untuk ketiga jenius Kitsune sama sekali tidak berguna. Faktanya, bahkan ketika klan Kitsune muncul kembali di dunia, mereka tidak akan pernah menyambut kembali Aki, Masako, dan Jin. Bukan tanpa tindakan pencegahan yang tepat. Semua ini membuktikan bahwa Shruti kemungkinan besar tidak siap sama sekali. Menurut perkiraan Dion, tidak dapat diterima jika Shruti tidak mengetahui bahwa sejumlah besar tetua Kitsune sedang bergerak, tapi inilah kenyataannya. Mereka tidak tahu, meskipun infrastruktur Kitsune sangat buruk, Shruti bahkan lebih buruk lagi. Konsekuensi dari hal seperti itu akan menjadi sangat jelas dan terlalu cepat untuk pemulihan. Meski begitu, Dion belum memikirkan semua ini, namun, entah bagaimana, sedang mencari solusi sempurna untuk masalah tersebut. Ini bukan waktu yang tepat untuk membantu melawan Kitsune, tapi pastinya ini waktu yang tepat untuk menghadapi situasi serupa di masa depan. Stella sangat muak karena Dion sedang berburu hewan pengerat. Apa maksudmu ingin menangkap mereka? Stella memandang Dion seolah-olah dia sedang menatap orang gila. Meskipun kepalanya lebih pendek, orang mungkin mengira dia sebenarnya lebih tinggi dari pamannya ini. Aku benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Dion terus tersenyum. Pada titik ini, bahkan Sarit pun mulai mengerutkan kening. Paman, hewan pengerat itu adalah binatang kelas biasa, bagaimana mungkin mereka berguna? Mereka hanya membuang-buang ruang dan energi. Lebih baik bunuh mereka semua. Sarit merasa aneh memanggil Dion Godfather, jadi dia memutuskan untuk memanggilnya paman seperti Stella. Namun, perkataannya juga tidak kalah benarnya. Di alam fana, hewan normal seperti kucing atau anjing tidak akan dianggap sebagai hewan biasa yang lebih rendah di dunia persilatan. Tentu saja, semua hewan normal itu kini sudah punah, tapi bukan itu maksudnya. Apa yang diremehkan oleh Stella dan Sarit sebagai monster kelas biasa dapat menyaingi beruang dari alam fana jika mereka memiliki kelas umum yang lebih rendah. Binatang buas kelas menengah bisa mengalahkan beruang grizzly dengan mudah. Hewan pengerat kelas umum ini memiliki kekuatan ahli tahap dasar, dengan raja mereka telah menembus tahap pembentukan meridian. Sebenarnya, Stella dan Sarit benar. Ini terlalu tidak berguna. Untuk saat ini, saat Dion melihat tong darah Celestial Hamster, sebuah ide muncul di benaknya seperti serangan yang tidak dapat disembuhkan. Jika dia bisa menerapkan ini dengan benar, mencapai tugas yang ditetapkan tuannya bukanlah hal yang mustahil. Menurut pengetahuan dunia persilatan, tidak ada manusia tunggal yang pernah bangkit dari klan manapun menjadi klan Dewa Kaisar dalam satu masa hidup. Orang yang paling dekat, Demon Sage, gagal pada langkah terakhir karena tipu muslihat musuh-musuhnya. Tentu saja, Demon Sage memiliki hartanya sendiri yang dapat diandalkan, yaitu Menara Demon Sage. Itu adalah mesin perang yang dibuat untuk pesawat Transcendent, mengatakan itu berguna berarti menjualnya dalam jangka pendek. Namun, bantuan Dion jauh melampaui ini. Dia tidak hanya akan memiliki Menara Demon Sage, tetapi juga harta karun Jafari. Jika Raja Mino tidak berbohong tentang kemampuannya, Dion benar-benar bisa menangis bahagia. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda sekarang, tetapi Anda akan memahaminya di masa depan. Siapkan saya peta sarang yang Anda tahu, saya akan menangani sisanya. Melihat kepastian Dion, keduanya hanya bisa menghela nafas dan menurut. Stella sendiri berada dalam suasana hati yang jauh lebih bahagia setelah mengetahui bahwa tindakan ayahnya selama beberapa tahun terakhir ini berada di bawah pengaruh kutukan. Beban berat telah terangkat dari bahunya, jadi bagaimana dia bisa tega bertengkar dengan Dion karena beberapa hewan pengerat? Namun, saat keduanya hendak pergi dan mengambil peta yang diminta Dion, mereka berhenti, benar-benar terpesona oleh pemandangan yang mereka lihat. Di tengah ruang singgasana, Dion melayang di udara dengan bersila, senyuman hangat dan bahagia menyinari wajahnya saat matanya bersinar dengan warna emas yang tajam. Susunan miniatur bermekaran ke dalam ruangan, mengisinya dengan kilauan cahaya yang indah. Mata Stella bersinar, cantik. Kebahagiaan Dion seakan membuat alam semesta bertepuk tangan kegirangan. Sebenarnya, meskipun Dion telah masuk ke alam suci, karena kemarahan alam semesta, hal itu bahkan tidak membantunya mengisi satu meridian pun. Bahkan 10% dari meridian pertamanya tidak memiliki energi suci di dalamnya.
Namun, alam semesta sepertinya lupa bahwa ia marah pada Dion saat dia mempelajari keadaan satu dengan dunia. Setelah avatar berkerudung dihancurkan oleh topengnya, Dion tiba-tiba merasa bahwa dia telah memperoleh pemahaman tidak hanya tentang wilayahnya, tetapi juga wilayah avatar pedang berikutnya. One with World adalah tahap ke-8 dari alam niat, namun seringkali merupakan tahap yang paling disalahpahami dan diabaikan. Faktanya, salah satu keuntungan menguasai hukum tertinggi adalah keadaan ini menjadi terbuka bagi Anda sebelum mencapai alam niat ke-8. Dengan hukum tertinggi, wilayah ini dapat diakses dari tahap niat pertama. Sebelumnya, Dion hanya menyadari bahwa yang satu dengan indera dunia ini berdampak pada indera keenamnya, jauh sebelum dia memasuki alam surga dengan jiwanya. Namun, perasaan ini kemudian hilang dan dia segera melupakannya. Namun, pengalaman mendekati kematian yang diberikan kepadanya oleh avatar berkerudung itu menunjukkan kepadanya betapa dalamnya keadaan ini. Apa gunanya persidangan itu? Setiap senjata sebelumnya sepertinya memiliki ajaran mendalam terkait momentum dan resonansi. Tapi, bukankah memahami momentum dan resonansi segala sesuatu akan membawa Anda pada keadaan satu dengan dunia yang sempurna? Di mana Anda bisa menyatu dengan dunia, begitu baiklah kamu akan menghilang. Pada akhirnya, setengah hari telah berlalu dan Dion tanpa sadar memenuhi istana Belmont sampai penuh dengan aroma pil menyegarkan yang bisa membuat mulut berair. Namun, bibir Stella dan Sarit terus bergerak-gerak. Pertama, apakah manusia bisa menciptakan begitu banyak pil tingkat praktisi dari udara tipis? Kedua, mengapa yang terburuk hanya memiliki kemurnian 90%? Ketiga, apakah itu pil penguat legendaris yang mereka lihat? Pil yang mengeluarkan cincin cahaya dan membunyikan lonceng surgawi? Tapi yang lebih buruk lagi, kamu menghabiskan waktu selama ini membuat makanan ringan untuk binatang buas? Stella merasa ingin pingsan ketika para alkemis istana menyerbu masuk untuk mengidentifikasi karya seni ini hanya untuk mengetahui bahwa karya seni tersebut digunakan pada pil pemeliharaan binatang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1202 juga. Dion terbangun dari pingsannya dan menemukan beberapa juta pil pemeliharaan binatang tergeletak di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu. Dia tidak bermaksud menghasilkan sebanyak ini, dia hanya kehilangan dirinya sendiri pada saat itu. Namun jika dipikir-pikir, mengingat tingkat kelahiran hewan pengerat, kemungkinan besar dia akan membutuhkan hewan pengerat sebanyak itu. Meskipun hamster angkasa memiliki kesuburan yang sangat rendah, hal itu karena mereka sudah menjadi spesies yang berevolusi. Anggota ras mereka yang jauh lebih rendah tidak mempunyai masalah seperti itu. Dengan satu sapuan tangannya, jutaan pil berwarna coklat harum menghilang ke dalam ruang pil di Mensage. Lagi pula, sebagai mesin perang, bagaimana mungkin ia tidak memilikinya? Tidak hanya dapat menyimpan pil dalam jumlah beberapa kali lipat, tetapi juga dapat menghentikan penurunan khasiat obatnya. Tuan muda, seorang alkemis berjubah ungu dengan rambut ungu disela oleh garis-garis putih melangkah ke arah Dion dengan mata besar yang berkedip. Tidak, Grandmaster, penatua yang paling dihormati. Tolong jadikan aku sebagai muridmu. Stella dan Sarit tersedak udara. Para alkemis, terutama dari keluarga Belmont, sangat sombong. Bahkan Stella, putri mereka sendiri, harus mengemis dan memohon satu pil. Namun, setengah lusin dari mereka merendahkan diri di hadapan Dion. Dion mengangkat alisnya. Muridku, berapa umurmu dan berapa tingkat kemahiranmu? Keenam alkemis, terutama yang berbicara, terbatuk-batuk karena malu. Baru berumur beberapa ratus tahun. Tingkat master. Mereka menjawab dengan lembut. Stella mendengus. Lebih tepatnya beberapa ribu. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk mendapatkan tua ini kembali. Gelombang-gelombang Unceceli, kamu tidak akan melupakan keponakanmu, kan? Melihat perubahan sikap Stella yang tidak tahu malu, Sarit mau tidak mau mundur dengan ekspresi jijik di wajahnya. Tapi, ketika dia teringat kembali pada pamannya yang dengan santai menghadiahkannya senjata tingkat spiritual, dia menyadari bahwa mungkin dia bersikap sedikit bogi. Dion terkekeh melihat tingkah Stella sambil mengusap rambutnya. Tentu, katakan saja padaku jenis pil apa yang kamu butuhkan. Mata Stella berbinar. Saya membutuhkan 10.000 pil kondensasi esensi, 10.000 pil pemurni darah, dan 10.000 pil penghalang api. Oh, dan guru ayah saya juga berkata bahwa jiwa seseorang sangat penting untuk penguasaan api. Jadi bolehkah saya memiliki 10.000 pil fondasi jiwa juga? Dia tahu betapa sibuknya jadwal Dion, mustahil dia menjadi alkemis pribadinya, jadi dia segera membuat rencana ke depan. Meminta begitu banyak pil tanpa malu-malu. Para alkemis di sekitarnya hampir pingsan karena marah. Bagaimana seseorang bisa menanyakan begitu banyak hal kepada seorang Grandmaster dengan begitu mudah? Pil kondensasi esensi adalah masalah yang cukup sederhana. Mereka hanya membantu seseorang meningkatkan efisiensi budidaya energi esensi. Pil-pil ini adalah alasan para jenius dari klan besar dapat mengolahnya dengan begitu cepat.
Namun, bahkan Istana Belmont pun mengalami kelangkaan pil ini dan hanya dapat menyediakan 3 pil untuk Stella dalam sebulan. Namun dia meminta 10.000. Lebih buruk lagi, pil pemurni darah sangat penting bagi setiap pengolah tubuh. Ini tidak hanya mengurangi rasa sakit pada jalur tubuh, tetapi juga mempercepat kultivasi tubuh seseorang. Faktanya, bahkan dengan kemurnian 50% dapat menambah beberapa ratus jin kekuatan pada seorang pejuang bela diri sekaligus. Pil pemurni darah yang khasiatnya cukup tinggi bahkan dikenal sebagai pil pembersih sumsum yang bahkan bisa mengeluarkan persentase tertentu dari kotoran di dalam tubuh. Meski jumlahnya kecil, namun tidak bisa dianggap remeh. Selain itu semua, pil pemurni darah hanya dibicarakan sebentar di Belmont Lore. Bahkan resep lengkapnya pun tidak ada lagi. Flame Tempering Pills merupakan satu lagi kemajuan. Faktanya, mereka hanyalah legenda. Api adalah bawaan. Apakah mereka memiliki karakteristik atau tidak, ditentukan sejak lahir. Tapi, itu mungkin untuk meningkatkan kualitas api seseorang. Jika seseorang kemudian mencapai tingkat pencerahan tertentu, melahirkan suatu karakteristik ke dunia bukanlah hal yang mustahil. Pil tempering api ini dibicarakan dalam teks kuno yang ditinggalkan Amethyst untuk keluarga Belmont. Sebenarnya keluarga Belmont memiliki api dengan karakteristik bawaan, tetapi garis keturunan mereka sangat lemah sehingga tidak dapat membangkitkannya. Rahasia untuk membuka kemampuan ini adalah Flame Tempering Pills. Meskipun pil kondensasi esensi dan pil pemurni darah merupakan pil tingkat praktisi. Pil tempering api adalah pil tingkat komet. Namun dia meminta 10.000. Terlebih lagi, dia meminta Soul Foundation Pills. Ini adalah pil yang bahkan Sapientia Quadrant tidak miliki. Mereka pada dasarnya memiliki kemampuan untuk memberikan jiwa bawaan kepada mereka yang tidak memilikinya dan bahkan memperluas mata pikiran. Itu adalah pil tingkat bulan. Orang normal bahkan pasti tahu nama pil ini. Stella kebetulan memahaminya berkat arsip Belmont. Mengingat itu adalah catatan pribadi Amethyst, itu mendalam dan mencakup semua. Tidak heran keenam alkemis itu hampir pingsan karena marah. Namun, Dion hanya tertawa. Aku bisa dengan mudah memberimu 1.000.000 pil kondensasi esensi dan pil pemurni darah. Tapi kasihanilah pamanmu. Bagaimana kalau ini? Aku akan memberimu 10 pil penekan api dan 1 pil landasan jiwa. Mendengar kata-kata ini, para alkemis yang sudah hampir gila langsung pingsan. Stella melompat gembira mendengar kata-kata Dion sambil memberikan ciuman basah di pipinya. Dia benar-benar gadis kecil manja seperti yang dia bayangkan. Jangan khawatir, Sarit, aku tidak akan melupakanmu. Dion terkekeh saat melihat Sarit merajuk di pojok. Hei, itu tidak adil. Kamu sudah memberinya kapak perang tingkat spiritual, dia telah memamerkannya di hadapanku selama berminggu-minggu. Stella cemberut. Dion merenung sejenak, bagaimana kalau begini? Kalian berdua adalah pengumpul esensi dan lebih dari cukup kuat untuk menangani hewan pengerat, kalian terlalu malas untuk melakukannya. Kami akan mengadakan kompetisi. Untuk setiap hewan pengerat tahap dasar yang Anda tangkap, saya akan memberi Anda pil pilihan Anda hingga tingkat master. Untuk setiap hewan pengerat tahap pembentukan meridian yang Anda tangkap, saya akan memberi Anda pil milik Anda. Pilihan hingga kelas Grandmaster. Hewan pengerat tahap dasar akan bernilai 1 poin dan hewan pengerat formasi meridian akan bernilai 2 poin. Anda dapat menukar 10 poin dengan teknik tingkat umum puncak apapun yang saya miliki di gudang senjata saya. Anda dapat menukar 100 poin dengan teknik tingkat bumi apapun yang saya miliki. Setelah itu baiklah, kamu akan segera menjadi orang suci, bukan? Dion tersenyum penuh arti. Sarit dan Stella memandang Dion dengan mata terbelalak. Teknik tingkat bumi, bahkan teknik tingkat umum puncak pun langka di Istana Belmont. Paman mereka ini terlalu baik. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Dion mengeluarkan si kembar dan 4 bayi makhluk surgawi. Bawalah menara Demon Sage bersamamu, Dion membiarkan sebuah menara mini muncul di tangan Stella. Kamu bisa menempatkan hewan pengerat di dalamnya saat kamu menangkapnya. Jangan khawatir, roh menara akan menangani kemana mereka pergi. Stella dan Sarit masih berdiri dalam keadaan linglung, memandang dari Dion ke menara dan sebaliknya. Mereka bahkan tidak memperhatikan keempat bayi binatang yang tiba-tiba tampak menempel padanya. Paman tunggu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba memenuhi aula saat Awaif bergegas masuk. Biarkan aku membantu juga, kamu akan memberiku hadiah juga, kan? Dion tertawa. Semakin banyak semakin meriah. Ingat, menara bisa merekam semua yang terjadi, jadi jangan berpikir untuk menipu pamanmu, oke? Ketiga remaja itu mengangguk ya, seperti mematuk ayam, bersemangat untuk pergi. Pada saat Dion membuka mulut untuk memberitahu mereka agar berhati-hati, mereka sudah menghilang di kejauhan, tertawa terbahak-bahak. Mereka bahkan tidak menyapa Mia dan Bella. Bagaimana kabar kalian? Dion bertanya pada si kembar, menerjunkan berbagai jilatan dan tarikan yang dilakukan bayi binatang itu padanya. Jelas sekali, mereka sangat merindukannya. Kami seharusnya menanyakan hal itu padamu.
Ucap Bella sambil cemberut. Anda tiba-tiba mengirim kami pergi sejauh ini, begitu cepat. Dion menghela nafas. Aku tidak punya pilihan. Setelah aku membawa Aki keluar dan mengirimnya kembali ke menara, jika aku tidak menyuruh kalian pergi dan menjauh, kesengsaraan akan menyerang kalian juga. Mia dan Bella memandang ke arah Dion dengan prihatin. Tampaknya jalur bela dirinya akan selalu penuh dengan bahaya. Entah bagaimana, dia selalu melompat dari satu kehidupan yang mengakhiri bahaya ke kehidupan lainnya tanpa henti. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1203 kita akan lihat. Mereka sudah mendapatkan kesan ini meski baru mengikutinya selama sekitar 1 tahun. Hidupnya sungguh terlalu merepotkan. Kalian santai saja. Ri dan Clara seharusnya mengajak remaja-remaja itu berkeliling. Kalian bisa berteman baik dengan mereka. Lagi pula, mereka seusiamu, aku akan menjaga bayi-bayi binatang buas itu untuk saat ini. Kata Dion sambil tersenyum sambil mengusap kepala Shell. Dia merasa agak buruk. Tugasnya adalah menjalin ikatan dengan bayi-bayi buas ini, namun mereka menghabiskan lebih banyak waktu dengan Mia dan Bella daripada dirinya. Baiklah, si kembar berangkat menjelajahi istana sambil bergandengan tangan. Dion tertawa pada dirinya sendiri, sepertinya istana Belmont tidak lagi menjadi rumah klan kerajaan dan lebih menjadi tujuan wisata. Mengambil Bibi dan Sha, dia menempatkan mereka di dalam kemejanya. Sen melompat dari bahu ke bahu seperti biasanya, sementara Lin duduk di atas kepala Sen, mundur ke dalam cangkang hitamnya yang indah. Dion merasakan perasaan nyaman yang aneh di sekitar mereka. Di kejauhan, dia mendengar tawa Raja Mino yang sama, namun riuh berbicara dengan Raja Belmont. Sepertinya dia datang ke sini bersama Awaif. Dion menghela nafas, masih banyak hal yang harus diselesaikan. Pertama mari kita berurusan dengan planet Deimos dan Naiad. Selama beberapa hari berikutnya, itulah yang dilakukan Dion. Situasinya lebih rumit dari yang dia kira, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan sedikit upaya ekstra. Dion bekerja dengan kesan bahwa Kitsune dapat mengirim sejumlah ahli kapan saja. Dia sekarang memperhitungkan kebodohan mereka. Dia tidak tahu bahwa mereka telah menutup perbatasan mereka, menyebabkan keributan di dunia persilatan. Sayangnya, tidak ada stasiun relay Sapientia di sini. Jadi dia tidak hanya tidak bisa berkomunikasi dengan Madeline menggunakan kalung mereka, dia juga tidak mendapat berita terkini. Sebaliknya, Dion menghabiskan hari-harinya untuk menyelesaikan pemberontakan dari sisa klan Aumen di planet Deimos. Dia membantai mereka yang berada terlalu jauh, memasang segel pada mereka yang berisiko, dan memberikan hadiah kepada mereka yang beradaptasi dengan perubahan zaman. Setelah mengumpulkan sumber daya yang dimiliki planet Deimos dan menggambar petanya menggunakan akal sehatnya, dia akhirnya merasa cukup baik untuk pergi dan menuju ke planet Naiad. Untungnya, planet Naiad jauh lebih mudah ditangani, karena ini adalah planet asal Patianeva. Setelah bersatu kembali dengan istrinya, dia kembali mengatur rumahnya di jalur yang benar dan sudah lama berurusan dengan klan Klite. Jadi, setelah percakapan sederhana dengan ayah Delia, planet Naiad pun mulai mempersiapkan migrasi. Belakangan minggu itu, Dion berdiri di atas bekas rumah di Pulau Elfin dan menghela nafas. Dia ingin menyelamatkan pulau itu, tapi dia tidak tahu caranya. Bukan saja dia tidak memahami kehendak bumi, dia juga tidak memahami kehendak air. Dan, bagian terburuknya adalah meskipun dia melakukannya, hal itu tetap tidak akan menyelamatkan pulau itu. Setelah berbulan-bulan terendam air asin, pohon-pohon kuno yang pernah mengisinya kemungkinan besar sudah mati sekarang. Adapun artefak penting, ayah mertuanya sudah lama berusaha memindahkannya. Yang membuatnya lega, peti mati Mes Everdeen ditemukan utuh bersama dengan patung jade yang sedang berlutut. Selain itu, mereka yang berada dalam dimensi Saku Academy juga diselamatkan. Bahkan, hal itu sempat berujung konfrontasi dengan mantan majikan Madeline yang membuat Dion terkekeh. Ternyata dia sudah mengganggu Paman Acachia selama bertahun-tahun, tapi Paman Acachia tetap saja mengabaikannya. Pada akhirnya, dia menjadi begitu keras kepala sehingga dia memaksakan diri untuk menjadi guru di Akademi Acachia. Meskipun Dion bisa menertawakannya sekarang, ada saatnya dia sangat mencintainya selain membunuhnya dengan tangannya sendiri. Bagaimanapun, dia telah berusaha menjauhkan Madeline darinya dan hampir membunuh Ri dengan tangannya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, dia sepertinya semakin tidak peduli dengan masalah masa lalu. Tidak akan pernah ada titik di mana dia akan memperlakukan mantan majikan Madeline sebagai salah satu keluarganya, bahkan jika Paman Acachia memaafkannya. Tapi, itu tidak berarti dia harus terus-menerus membicarakan kekurangannya. Dia telah kehilangan seorang murid yang luar biasa dan pria yang dia cintai membekukannya. Hukuman apa lagi yang bisa Dion tambahkan? Memikirkan hal ini, Dion tidak bisa tidak mengingat Putri Suci yang saat ini masih disiksa bersama Matriarch Nifeus. Dia mungkin tidak pantas menerima hal seperti itu terutama karena sudah hampir 2 tahun sejak saat itu. Sisi keras kepala Dion berkobar memikirkan hal itu, jika dia berhasil membunuhku.
Berapa tahun rasa sakit yang akan diderita orang yang kucintai? Semua itu karena dia impulsif dan percaya dirinya adalah hukum alam semesta. Menurut perkiraan Dion, sangat jarang ada orang yang benar-benar murni. Apa alasan dia harus percaya pada kebaikan dari beberapa omong kosong Holiard? Dia bahkan kurang peduli pada orang-orang yang berdiri di geladaknya. Cara Putri Suci dengan sewenang-wenang memutuskan untuk membunuhnya karena sesuatu yang menurutnya benar menunjukkan betapa mudahnya organisasi semacam itu dirusak. Siapa dia yang memutuskan hidup dan matinya? Dan bahkan jika dia merasa mempunyai hak untuk memberikan penilaian, maka dia juga mempunyai hak untuk memilih hukuman apapun yang dianggap pantas. Saat Dion sedang melamun, seberkas cahaya biru yang familiar melintasi langit dan datang ke sisinya. Apakah kamu akan ikut denganku? Ri bertanya setelah hening beberapa saat. Dion menggelengkan kepalanya. Aku merasa tidak ada sesuatu pun yang dibuat oleh elf yang bisa menyakitimu. Kamu tidak membutuhkan aku untuk membantumu melewati permainan kuno yang menjaga makam mereka. Dan apa yang akan kamu lakukan? Sudah waktunya aku pergi untuk menerima separuh sisa warisan Demon Sage. Kultivasi tubuhku terlalu kurang. Apakah kalian ingat apa yang aku minta dari kalian berdua? Dion melirik wanita cantik berambut biru keperakan di sisinya. Ri memutar matanya. Ya, ayah. Dia berkata dengan sinis. Dion menyeringai. Katakan sekali lagi, aku suka suaranya. Jangan mengatakan hal-hal vulgar seperti itu di depan bayi. Ri menjentikkan keningnya sebelum turun dari langit perlahan. Jangan khawatir, aku akan menangani masalah klan Sapientia dengan baik. Mereka tidak akan tahu kemana kita pergi, dan mereka juga tidak akan bisa masuk ke alam semesta ini lagi. Dion mengangguk. Entah aku berhasil atau tidak, aku akan kembali dalam waktu 3 tahun untuk pembukaan dunia mistis api emas. Sementara itu, jangan lakukan apapun yang akan membuatku melakukan pembantaian. Ri terkikik ringan, melihat kembali ke arah suaminya dengan kilatan cinta di matanya. Aku sudah berpikir untuk menerima tawaran Sekte Kabut Air. Dion merasakan sedikit keengganan di hatinya ketika mendengar ini. Bagaimanapun, Krisan memiliki dasar yang kuat dalam sekte itu dan kemungkinan besar ada banyak tetua yang menyukainya. Memasuki sekte seperti itu sama saja dengan memasuki sarang singa. Madeline akan memberimu kuadran api emas. Clara telah memberimu stabilitas keuangan yang tidak perlu kamu sebutkan lagi cara untuk melumpuhkan Sapientia. Yang aku tahu, Amporae sudah menguasai beberapa kuadrannya sendiri. Dan, Evangeline adalah sudah setengah langkah transenden. Ri berhenti sejenak, menggigit bibirnya sedikit. Aku juga ingin memberimu sesuatu. Aku juga ingin membantu laki-lakiku berdiri di puncak dunia. Rasa sakit yang menusuk-menusuk hati Dion. Ri telah kehilangan kesadarannya untuk mencari jalan untuk membantunya. Dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika itu terjadi lagi. Dion turun dari langit dan menggendong Ri. Dia tidak memiliki satu kalimat pun yang dapat mengubah pikiran Ri, juga tidak memiliki formula yang sempurna untuk menyembuhkan pikirannya. Tapi, dia jelas tentang perasaan di hatinya. Sekalipun istrinya hanya bisa memberinya senyuman, dia akan merasa puas. Little Veuglass. Dion berhenti sebelum mendengus. AMPH, saat aku kembali, aku akan memasukkan bayi ke dalam diri kalian semua. Kita lihat saja apakah kalian berani bergerak nanti. Tawa ringan Ri mengangkat suasana suram. Dengan pukulan lembut terakhir yang dilakukan pada dada Dion, dia menghilang ke dalam air di bawah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1204 100 kali lipat. Dion diam-diam menyaksikan air di bawah akhirnya menenangkan riaknya. Sebelumnya, Dion tidak akan pernah berpikir untuk memiliki anak. Tidak sampai dia menstabilkan segalanya. Dia tidak ingin memiliki putra atau putri yang hanya memahami api perang dan kepedihan karena kehilangan. Dia menginginkan sesuatu yang lebih baik untuk mereka. Ditambah lagi, dia ingin tetap berada di sisi mereka sampai mereka, setidaknya, menjadi dewasa di depan matanya. Dia memahami kehilangan orang tua, namun dia juga memahami ketidakhadiran orang tua yang masih hidup terkadang jauh lebih buruk. Dengan kehidupan Dion sekarang, dia terkadang tidak bertemu istrinya selama beberapa tahun. Bagaimana dia bisa membuat seorang anak mengalami hal itu? Namun, harta karun klan Jafari telah memberinya harapan baru. Dengan itu, mungkin saja, dia bisa menjalani kehidupan normal sesekali. Saya harap Anda segera berhasil, Zabia. Dion melihat ke kejauhan. Zabia dan murid-murid Heavenswine sepertinya sedang berperang sendiri-sendiri. Sudah lebih dari setengah dekade sejak mereka berangkat. Faktanya, Dion masih dalam persidangan saat itu. Namun, mereka masih belum kembali. Dion hanya bisa berharap tidak terjadi apa-apa pada mereka. Selama beberapa minggu berikutnya, Dion melakukan persiapan terakhirnya. Dia memutuskan untuk meninggalkan si kembar bersama Clara. Dia menghasilkan bis nurturing dan berbagai pil terkait pertumbuhan binatang lainnya selama bertahun-tahun, sambil juga rajin membimbing keponakan-keponakannya. Dia memberi Clara beberapa ratus barel darah binatang surgawi untuk membantu pertumbuhan pemuda dan juga meninggalkan madu Ratu Lebah Giok bersamanya.
Saya bukan seorang pemimpin, Clara berkata dengan cemberut ketika dia melihat Dion menyerahkan semua tanggung jawab ini padanya. Dia tidak memiliki kesabaran atau temperamen untuk hal-hal seperti itu, dan Dion pasti mengetahui hal ini. Dion mencium keningnya dengan ringan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Claraku. Jangan konyol. Setelah itu, Dion mulai memasuki pengasingan untuk meramu hadiah yang dia janjikan kepada Soul Rending Peak dan berbagai sub puncak. Sebelum dia pergi, penghasilannya hanya cukup untuk beberapa bulan, tetapi sekarang dia menghasilkan 10 tahun dalam satu kali kejadian. Kemudian, dia dengan rajin menempa jubah murid untuk setiap anggota. Dia agak canggung pada awalnya karena ini adalah pertama kalinya dia menempa. Sebelumnya, yang melakukannya adalah Clara. Tapi, dia segera tampak bergerak dengan mantap saat senyuman sekali lagi muncul di wajahnya yang tampan. Adegan dia berkeringat di atas tungku panas adalah salah satu adegan yang sangat ditonjolkan oleh para gadis remaja klan Fana yang membuat Kedar marah. Ketika dia akhirnya menyelesaikan masalah Soul Rending Peak, Dion mengadakan pertemuan panjang selama 3 hari dengan Mei Ying. Meskipun hanya ada 6 planet yang dihuni dengan Soul Rending Peak, kenyataannya setiap alam semesta sebenarnya memiliki beberapa juta planet yang dapat dihuni. Itu hanya masalah berapa banyak yang layak dipertahankan. Di bawah bimbingan Dion, dia menunjukkan 4 planet lagi untuk ditambahkan ke formasi 6 planet ini. Dia tidak hanya menyusun rencana yang dia miliki untuk masing-masingnya, dia juga menyusun rencana untuk alokasi klan dan sekte. Migrasi bukanlah masalah yang mudah untuk ditangani. Dia harus memastikan untuk membuat setiap klan tampak seolah-olah mereka diterima, tanpa menginjak-injak klan yang sudah ada di sana. Setelah menangani masalah Soul Rend Quadrant dan alokasi berbagai klan dan sekte, belum lagi sumber daya, Dion hanya bisa dengan sedih menyaksikan dananya terkuras. Jika dia mendorong lebih keras lagi, mereka akan berada di zona merah. Dion menghela nafas pada dirinya sendiri. Jika dia punya modal, dia bisa menggunakan boneka formasi Dao miliknya. Pada saat itu, apakah dia akan takut pada klan Kitsune yang omong kosong? Tentu saja tidak. Dia akan langsung menyapu bersih pasukan mereka. Namun satu batu Dao bernilai 1 juta batu surgawi yang berarti 1 miliar batu suci. Dan, satu batu Dao hanya akan memberi kekuatan pada satu boneka selama beberapa detik. Siapa yang sanggup menanggung biaya sebesar itu? Seluruh keuntungan Dion dari Sapientia News Network hanya antara 10 dan 20 Dao Stone sebulan. Jumlah sebesar itu sangat besar pada tingkat yang lebih rendah, tetapi sangat kecil untuk apa yang dibutuhkan Dion. Dia merindukan hari-hari ketika dia berenang di batu Dao. Sayangnya, itu semua telah diinvestasikan dalam penciptaan internet. Memikirkan hal ini, Dion dan Mei Ying mencapai inti pertemuan mereka. Mesin penghasil uang Dion dan mahakarya Mei Ying, Celestial Deer Cornell. Saat ini, Dion tidak memiliki kekuatan untuk dengan percaya diri mengizinkan orang lain masuk ke kuadrannya. Ini berarti bahwa pendapatan dari pariwisata tidak mungkin lagi. Sayangnya, ini juga berarti bahwa peluang mereka untuk menghasilkan uang akan terbatas pada orang-orang yang berada di lantai suci saja. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal ini. Konon, fondasi setiap klan adalah generasi mudanya. Klan yang berada di peringkat 70 ke bawah membanjiri uang mereka ke Sapientia Cornell. Tapi, bagaimana jika Dion bisa mendapatkan bisnis dari klan yang peringkatnya jauh di atas 70? Bagaimana jika barangnya begitu menarik? Kunci dari rencana menghasilkan uang kedua setelah Sapientia News Network adalah membangun keajaiban dunia di dalam Celestial Deer Cornell. Dengan Mei Ying di sini, Dion yakin bahwa daya tarik Celestial Deer Cornell akan menjadi salah satu yang terbesar yang pernah ada. Kemudian, ketika dia mulai menguasai ceruk pasar yang telah dia catat setelah kunjungannya ke Sapientia Quadrant, uang akan mulai mengalir masuk. Saat pertemuan berakhir, Mei Ying keluar dengan ekspresi bahagia di wajahnya, namun Dion malah semakin cekung. Melihat anggaran yang dialokasikan Mei Ying untuk menyelesaikan tugasnya, dia merasa seperti mayat telah merangkak ke dalam tubuhnya. Dion menghela nafas, melihat ke arah ekspresi Clara yang sombong. Sudah waktunya untuk bergerak maju dengan internet fase kedua. Mendengar perkataan Dion, Clara mengangguk dengan serius. Selama Sapientia menyetujuinya, keuntungan mereka akan meningkat 10 kali lipat, bahkan berpotensi 100 kali lipat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1205 kemunculan kembali. Saat Dion akhirnya bersiap untuk berangkat menuju Chaos Universe, keributan berkobar di dunia persilatan, tanpa sepengetahuannya. Berita pertama adalah kematian mantan kepala Void dan pengangkatan putranya, Kaori Void sebagai kepala baru klan Kitsune. Bagaimana berita ini menjadi pengetahuan publik sungguh membingungkan, terutama mengingat fakta bahwa Kaori menyegel klan dan memanggil kembali semua pemuda dalam pelatihan. Bahkan Kaori pun akan terkejut mengetahui bahwa hal ini telah menjadi pengetahuan umum. Namun, dengan sedikit pemikiran, dia akan mengerti dengan tepat bagaimana hal ini bisa terjadi. Pada akhirnya, sudah terlambat untuk menghentikan penyebaran berita.
Kematian seorang kepala klan dari kuadran 30 teratas bukanlah hal yang bisa diabaikan, namun tindakan cepat Kaori menghentikan Shruti untuk mengambil keuntungan. Semua kitsune mundur dari menara, kembali ke kuadran asal mereka dan menghentikan kemampuan musuh untuk menggunakan mereka sebagai pengungkit atau mata-mata untuk klan mereka. Setelah ini, kitsune menarik pasukan mereka dari gerbang yang membatasi wilayah mereka dan wilayah Shruti. Menurut laporan, alih-alih berebut gerbang, Kaori langsung memerintahkan pelepasan semua kepemilikan menara kecuali satu. Di permukaan, tindakan ini tampak bodoh, tetapi bahkan mata Aritzia Sapientia pun bersinar terang ketika dia membaca laporannya. Jika kitsune hanya harus mempertahankan satu menara untuk setiap gerbang tempat Shruti dapat menyerang, itu berarti mereka dapat menggunakan tenaga paling sedikit untuk mendapatkan keuntungan terbaik. Dan, bahkan jika Shruti berhasil menaklukkan menara terakhir itu, lalu bagaimana? Shruti masih harus menyerang tanah kitsune, sesuatu yang belum siap mereka lakukan. Tidak ada seorang pun yang ingin berperang dalam perang besar, itulah sebabnya kampanye sebagian besar hanya digunakan untuk melemahkan para jenius muda. Ketika klan-klan mulai menyadari bahwa jaringan berita Sapientia berguna lebih dari sekedar memberikan update gosip terkini dan sebenarnya dapat digunakan untuk mengawasi pergerakan besar klan-klan, jumlah langganan meroket. Jika Dion mengetahui hal ini, dia akan tertawa seperti gadis kecil. Hanya dalam beberapa bulan, keuntungan melonjak dari hanya 10 menjadi 20 batu dao, menjadi lebih dari 100 sebulan. Ini benar-benar merupakan berkah tersembunyi. Sapientia tiba-tiba mengerti bahwa apa yang paling dihargai oleh klan bukanlah informasi tentang pertarungan terbaru antara pencuri istri bertopeng dan saingan cintanya, melainkan berita praktis tentang pergerakan klan dan perusahaan besar. Karena kesadaran ini muncul di benak mereka, ketika Clara mempresentasikan fase kedua, perlawanan mereka jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Dengan penerapan tahap kedua, tingkat langganan baru akan dimasukkan berdasarkan klan ke klan dan sekte ke sekte, bukan individual. Dengan membayar biaya yang besar per bulan, klan dapat menciptakan apa yang disebut Clara sebagai forum. Dengan menggunakan forum ini, mereka dapat memposting daftar pekerjaan untuk para ahli dalam pertempuran, teori formasi, alkimia, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga dapat memberikan hadiah atas informasi yang mereka butuhkan dan misi yang ingin mereka selesaikan. Awalnya, Sapientia menentang gagasan ini. Ini karena hal ini akan memberikan kekuasaan kepada berbagai klan dan sekte atas sesuatu yang ingin dikontrol secara eksklusif oleh Sapientia. Tapi, dengan menyajikannya tepat ketika mereka merasakan keserakahan akan peningkatan keuntungan, ide Clara berhasil dengan mudah. Anehnya, organisasi pertama yang mendaftar adalah organisasi pembunuh. Kenyamanan menggunakan internet melalui gang-gang jelas merupakan hal yang paling bermanfaat bagi mereka. Ditambah dengan fakta bahwa Sapientia menjanjikan anonimitas yang sempurna, dan fakta bahwa semua orang tahu bahwa Sapientia terkenal karena netralitasnya. Dan bahkan para bos besar dunia bawah tanah itu pun merasa nyaman. Meskipun biaya untuk forum tingkat terendah sekalipun adalah 100 batu dao, organisasi-organisasi ini membayar tanpa berkedip. Jaringan informasi segera mengikuti jejaknya dan tidak mau ketinggalan. Meskipun Sapientia News Network menyediakan berita tersebut, untuk menjaga sikap tidak memihak, mereka hanya dapat mempublikasikan informasi yang relatif tidak berbahaya. Misalnya, mereka dapat mempublikasikan tentang Tuan Muda Kaisar Klan Raksasa yang merasa malu. Tapi mereka tidak bisa melakukannya jika itu adalah kepala Kaisar Klan Raksasa yang sebenarnya. Mereka harus menarik garis yang tidak mungkin dilintasi. Namun, berbagai jaringan informasi terkenal seperti Lotus Vein dan Enigmatic Tunnels tidak memiliki keberatan seperti itu dan merilis informasi secara sembarangan dalam sistem berbasis tingkatan. Mata para petinggi Sapientia berbinar ketika mereka melihat betapa efektifnya fase kedua ini bagi mereka. Keuntungannya tidak hanya mematikan pikiran, mereka juga dapat menerima informasi di setiap kuadran tanpa membayar sepeser pun. Selanjutnya, kontestan mengejutkan lainnya maju ke depan. Beberapa rumah bordil paling terkenal mulai mempromosikan acara mereka dan mendorong perawan baru yang baru-baru ini mereka peroleh di forum mereka sendiri. Kadang-kadang pertaruhan atas keperawanan para gadis ini akan mencapai jutaan batu surgawi, menyebabkan para ibu den di tempat-tempat ini pingsan karena kebahagiaan. Ini bahkan bukan akhir dari keuntungan. Setiap transaksi harus dilakukan secara anonim, yang berarti satu-satunya perusahaan yang dapat mereka andalkan hanyalah Sapientia Bank. Untuk setiap transaksi yang dilakukan, Sapientia mampu mengambil persentase kecil untuk biaya penanganan, menyebabkan pendapatan mereka membengkak ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, semua ini tidak berarti bahwa orang-orang berhenti tertarik pada SNN biasa. Faktanya, hal ini terbukti segera setelah sebuah bom dijatuhkan di dunia persilatan. Madeline Sacharo, dengan usia kultivasi kurang dari 12 tahun, menghancurkan penghalang suci dan menjadi seorang kultivator alam surgawi sejati.
Dunia persilatan akhirnya mengenal Madeline karena sesuatu selain sekadar menjadi istri dewa sejati. Dia pernah menjadi bunga yang indah sebelumnya. Tetapi baru sekarang semua orang mengerti bahwa satu-satunya hal yang menghentikan Madeline menjadi dewa sejati adalah kenyataan bahwa Sekte Gagak Emas memiliki kepemilikan kunci. Tetap saja, tidak ada seorang pun yang berani tertawa bahkan di belakang Dewa Emas. Ini karena bisa atau tidaknya Madeline melakukan hal itu hanyalah spekulasi sederhana, padahal dia, meski bukan dewa sejati, tetaplah dewa. Meski begitu, hal ini tidak menghentikan dunia persilatan untuk bergosip tentang Madeline. Rumor mengatakan bahwa alam semesta memberkatinya dengan mengisi 9 meridian sebelum persidangannya dimulai. Ini juga bukan satu-satunya hal yang menyedihkan. Madeline telah maju sebagai siswa surgawi kelas 1 puncak. Prestasi seperti itu hanya dapat diklaim oleh kurang dari 500 orang yang saat ini hidup dalam 100 kuadran mereka. Rumor mengatakan bahwa kesengsaraannya sangat spektakuler. Berlangsung selama beberapa minggu dan bahkan menimbulkan kesengsaraan api. Saat itulah Madeline mengungkap yang satu dengan niat api dunia kepada dunia. Mengejutkan berbagai master dari Sekte Flaming Lily tanpa akhir. Dunia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sang suami sudah memikat perhatian dunia, namun sang istri pun tak ketinggalan. Namun, pengumuman tersebut juga belum selesai, karena segera setelah itu, master dari Sekte Flaming Lily menyatakan Madeline sebagai pewaris sekte mereka, melewatkan kredensial murid intinya untuk langsung menobatkannya sebagai wakil kedua mereka. Setelah berita ini, dunia akhirnya tenang selama setengah tahun, namun segera setelah itu, datangnya gelombang yang lebih besar mulai datang lagi. Klan yang kurang dikenal yang berada di peringkat 65 besar mulai perlahan naik ke atas. Beberapa bulan yang lalu, informasi tentang Raja Emites yang mencopot pemegang kunci klannya ke tempatnya telah menimbulkan kehebohan kecil. Banyak yang percaya bahwa dia akan mengikuti ujiannya untuk menaikkan peringkatnya setelahnya. Tetapi siapa sangka bahwa pemuda ini akan sepenuhnya melupakan pemikiran seperti itu. Di depan kerumunan orang yang berkumpul di sekitar persidangan menuju lantai surgawi, dia menyatakan bahwa dia akan membentuk persaudaraan untuk menyaingi Persatuan Pedang Surgawi dan Angkatan Bintang. Saat itu juga dia menyerang para penjaga lantai surgawi dengan bebas dari hukuman. Menamai aliansi barunya Persaudaraan Penjaga. Dunia mendengus pada kesombongannya, tapi mereka tidak bisa mengabaikan gelombang yang mulai dibuat oleh para penjaga. Memanfaatkan forum Sapientia, Emites mulai merekrut dan membangun koalisinya secara perlahan. Dia tidak pernah memetik talenta dari kuadran di atasnya, namun kekuatannya sangat dahsyat. Mereka secara langsung mulai membuat gelombang di langit, bersumpah untuk menaikkan peringkat kuadran baru mereka sebanyak 20 dalam waktu 5 tahun. Dunia persilatan tercengang. Pria muda yang sombong, namun dia hanyalah seorang raja. Sama seperti dunia yang terganggu oleh Emites, Alexandria Snow membuatnya muncul kembali ke dunia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1206 menggigil. Banyak yang terkejut. Bukankah Kitsune seharusnya mengasingkan diri? Mengapa Alexandria ada di sini? Namun, dia mengejutkan semua orang sekali lagi ketika dia berhasil lolos dari klan Kitsune sehingga dia bisa bergabung dengan Sekte Kabut Air. Namun, hal ini menimbulkan gelombang kontroversi. Tidak ada yang tahu siapa yang memulai rumor tersebut, namun pemikiran bahwa Alexandria tidak berbakti dan tidak berterima kasih kepada sekte yang membesarkannya menjadi hal yang lumrah. Meninggalkan klanmu, dan bahkan memutuskan hubungan, hanya untuk bergabung dengan kuadran yang berperingkat lebih tinggi. Hal ini membuat banyak orang merasa jijik. Konon, banyak dari Sekte Kabut Air tidak peduli. Kepala sekolah sangat senang menyambut Alexandria dengan tangan terbuka meskipun mengetahui bahwa sekte tersebut kemungkinan besar akan segera jatuh ke dalam gelombang perang saudara karena saat Alexandria melangkah ke Sekte Kabut Air, dia melakukan sesuatu yang menakjubkan. Jaringan informasi hampir meledak karena kegembiraan. Dengan senyuman tipis di wajahnya, sebuah cincin emas muncul di atas kepalanya. Saat berikutnya, 3 peri muncul di dunia. Satu dengan sayap halus dari emas, satu lagi dengan sayap malaikat Pegasus, dan satu lagi tanpa sayap sama sekali sehingga memungkinkan kaki kecilnya menjuntai di udara di atas dahan pohon ek tua. Asal-muasal Alexandria terungkap ke dunia. Dia bukan hanya setengah kitsune, separuh lainnya adalah Elfin Origin. Dia adalah Ratu Elfin yang legendaris. Banyak yang mulai menjalin hubungan antara suaminya yang bertopeng dan dia. Apa yang bisa menekan garis keturunan malaikat yang lemah? Malaikat, elf, kurcaci, dan sprite semuanya merupakan evolusi umat manusia. Ini berarti semuanya berasal dari akar yang sama. Jika seseorang dengan darah elfin murni bertemu dengan seseorang dengan darah malaikat yang lemah, bukankah sudah jelas siapa yang akan menekan siapa? Saat Daisoken mendengar berita ini, matanya menyipit. Ternyata pemuda yang diprovokasinya adalah Pangeran Elfin. Tidak. Raja Elfin, apakah para elf akan kembali?
Matanya berkilat sinis. Era modern ini dikuasai oleh Sprite. Jika para elf ingin kembali lagi, mereka harus melaluinya. Tetap saja, Alexandria belum selesai mengejutkan dunia karena pada hari kedua dia memasuki sekte kabut air, dia memicu kesengsaraan surgawinya. Tidak kalah dari keganasan Madeline bahkan hanya dengan satu langkah. Masuknya berita menggugah hati para pejuang bela diri hingga ke titik di mana mereka tidak tenang hingga berbulan-bulan kemudian. Hanya berita yang lebih mengejutkan lagi yang menghancurkan jaringan berita Sapientia. Pojok rusa surga akhirnya dibuka. Sementara semua hal ini terjadi, Dion sudah lama meninggalkan alam semesta asalnya. Satu-satunya masalah yang dia tinggalkan adalah masalah klan Fana yang tersisa, tapi Dion tidak terlalu memikirkannya. Pertama, mereka diberi kesempatan untuk keluar dan memilih untuk tidak pergi. Kedua, bahkan jika Kitsune datang sekali lagi, tugas untuk menemukan mereka tanpa mengetahui bahwa mereka ada di sana sangatlah mustahil. Bumi terlalu besar. Dan yang terakhir, dia ingin mereka membusuk sebentar. Dia ingin mereka memahami betapa buntunya cara hidup mereka dan bahwa satu-satunya cara untuk melakukan hal itu adalah dengan menunjukkan perbedaan antara 36 orang jenius dan mereka. Soal Sapientia, Dion yakin Ri sudah menanganinya dengan baik. Meskipun mungkin masih ada rasa permusuhan karena keputusannya, hanya itu yang bisa dia lakukan. Sejak dia melangkah ke dunia persilatan, dia punya firasat buruk tentang Sapientia yang tidak mau hilang. Perasaan buruk ini baru ditegaskan kembali setelah si kembar hamster memberinya sejarah susunan teleportasi Master Key. Jelas sekali, bahkan leluhur gurunya pun merasakan aura tidak nyaman beredar di sekitar klan. Namun, yang aneh bagi Dion adalah kenyataan bahwa dia tidak merasakan Koneri Sapientia selama dia tinggal. Mengingat sejarahnya dengan kepala cabang utama, ini agak terlalu aneh. Tetap saja, itu membuat segalanya lebih mudah. Mungkin orang tua Madeline pernah berurusan dengannya. Selain itu, karena kekurangan dana, Dion tidak punya pilihan selain memberi daya pada menara bijak iblisnya dengan batu surgawi, yang sangat memperlambat kemajuannya menuju Chaos Universe. Pada akhirnya, dia membutuhkan waktu hampir 3 bulan hanya untuk bisa mencapai pintu masuk. Seperti yang diharapkan, dia menemukan gerbang yang tidak aktif dan tidak digunakan di sebuah planet yang ditinggalkan. Tidak ada musuh di sisi lain, jadi untuk alasan yang jelas, tidak perlu ada penduduk di planet ini juga. Selain beberapa tambang batu energi yang sudah kosong, planet ini tidak memiliki apapun yang perlu diperhatikan. Dion menghela nafas. Saya perlu berinvestasi dalam menemukan beberapa tambang batu energi. Dia tahu betul bahwa klan besar tidak selalu paham bisnis. Seringkali, kekayaan mereka berasal dari tambang-tambang yang sangat besar. Sayangnya, energi alam semesta ini sangat langka sehingga hal seperti itu jarang terjadi. Adapun Soul Rending Peak, tambang mereka juga telah dikosongkan. Pelakunya, kemungkinan besar milik 99 alam semesta. Mengapa mereka membiarkan sumber dayanya tergeletak begitu saja? Tentu saja, alam semesta sangatlah besar. Tidak mungkin mengosongkan setiap tambang batu energi. Namun, proses menemukannya terlalu sulit. Perasaan ketuhanan Dion membentang sekitar 100.000 kilometer, tapi itu bahkan tidak cukup untuk mencakup 1% dari satu tata surya, apalagi satu galaksi atau seluruh alam semesta. Inilah sebabnya mengapa hal-hal seperti itu bergantung pada harta karun dan ahli khusus, hal-hal yang tidak dimiliki Dion. Ya, dia memang punya ahlinya, Mei Ying. Masalahnya adalah budidaya Mei Ying terlalu buruk, sehingga keinginannya tidak bisa digunakan dalam skala besar. Baru setelah dia menjadi ahli formasi Dao dan lulus wasiat kompas Feng Shui menjadi Dao, dia baru bisa menggunakan peta bintang untuk menemukan sumber daya. Sayangnya, karena gerbangnya ditutup, Dion harus menunggu 3 bulan lagi untuk membukanya dan mengizinkannya masuk. Di akhir tugas setengah tahun ini, Emites dan Ri baru saja memperkenalkan diri mereka. Adapun Dion, dia benar-benar fokus pada tugas yang ada, secara mental mempersiapkan dirinya untuk apa yang akan dia hadapi di alam semesta yang kacau balau. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkannya menghadapi dunia yang dilihatnya. Dion keluar dari sisi lain gerbang hanya untuk menemukan dunia neraka yang berapi-api. Di alam semesta normal, akan ada hamparan ruang gelap dengan bintang-bintang berkelap-kelip di kejauhan. Namun, semua itu tidak ada di sini. Pertama, planet yang seharusnya dihubungkan dengan sisi lain gerbang telah menjadi tidak lebih dari pecahan batu berukuran hampir 10 meter persegi. Ia melayang di angkasa tanpa arah yang jelas, bertabrakan dengan arus matahari dan membungkuk sesuai keinginannya. Jaraknya, bukannya memiliki rona hitam, malah dipenuhi dengan warna merah tua yang menakutkan seolah-olah seseorang telah mewarnai langit malam dengan darah. Faktanya, ruang angkasa tampak menari dengan kabut hitam merah yang terkadang berperilaku seperti nyala api terpanas di dunia, dan terkadang berperilaku seperti gas dingin. Dion harus segera melapisi bayi-bayi binatang itu dengan api putihnya setelah mereka mulai merintih. Meski usia mereka hampir 1 tahun, mereka masih bayi. Bukan hanya bayi biasa,
tapi makhluk surgawi yang sangat sensitif terhadap kotoran seperti kekacauan besar yang terjadi di alam semesta ini. Meski berada di dalam menara, dilindungi oleh perisai, mereka tetap tidak bisa menerimanya. Apa yang terjadi di sini? Gumam Dion pada dirinya sendiri. Meskipun dia mengatakan ini, Dion sebagian sadar. Menurut pengetahuan, pertempuran terakhir burung Phoenix terjadi di sini. Binatang buas tertinggi dengan tingkat tertinggi bertarung melawan Phoenix kegelapan sampai akhir. Ini juga merupakan tempat yang dilampaui oleh Amethyst setelah meninggalkan warisannya kepada keluarga Belmont. Hati-hati Dion, yang kecil menggigil bersama bayi-bayi binatang buas itu. Kami merasakan banyak embrio binatang buas di sini. Jumlahnya ada jutaan, jika tidak lebih. Mata Dion menajam. Binatang infernal tidak lain adalah antitesis dari binatang surgawi. Adapun apa yang dimaksud Little yang tentang istilah embrio, dia tidak sepenuhnya yakin. Embrio, Mom. Little yang melanjutkan dengan menggigil, menggantikan adik perempuannya yang terlalu takut untuk berbicara. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1270%. Mereka bukanlah binatang infernal sejati karena mereka tidak memiliki kecerdasan seperti itu. Namun, dalam banyak hal, mereka lebih berbahaya jika seperti ini. Yang mereka miliki hanyalah naluri dasar untuk bertahan hidup dan berevolusi. Kecerdasan mereka kurang daripada binatang kelas biasa, tapi kekuatan mereka paling buruk setara dengan binatang kelas surga. Jika kamu menghadapi salah satu alam surgawi, yang terbaik adalah lari. Rahang Dion mengatuk. Binatang tingkat surga setara dengan pejuang manusia kelas 2, jadi mengapa yang kecil berbicara tentang mereka seperti ini? Seolah membaca pikiran Dion, yang kecil melanjutkan. Ini bukanlah tingkat surga di era modern yang aku maksud. Ini adalah tingkat surga di era kekacauan. Mata Dion berkontraksi. Ketika dia kembali dari dunia konstitusinya, salah satu hal pertama yang dia lakukan adalah berkonsultasi dengan si kembar hamster. Bagaimanapun, mereka memiliki pengetahuan tentang semua sejarah yang tersembunyi di dalam garis keturunan mereka. Sebenarnya, alasan Dion tidak bisa bergerak di dunia Titan adalah karena dua alasan. Pertama, dia belum memanfaatkan seluruh kemampuan konstitusinya. Kenyataannya, karena dia telah memasuki alam sutra perunggu, tubuhnya sendiri sudah memiliki berat 1 miliar jin. Namun, saat ini, berat badannya tidak berbeda dengan sebelum dia membangunkan konstitusinya. Jadi, kemana perginya semua beban itu? Jawabannya sederhana, kelebihan berat badannya berada dalam dunia konstitusinya. Titan sejati dapat menghancurkan sebuah planet hanya dengan mendarat dengan lembut di atasnya. Namun Dion bahkan tidak bisa bergerak dalam wujud aslinya. Sungguh menyedihkan, sampai kekuatan Dion bisa mencapai miliaran jin, memasuki dunia konstitusinya sama saja dengan bunuh diri. Meski begitu, ada kabar baik juga. Dengan perlahan meningkatkan beban yang diperbolehkan di ruang ini, Dion bisa melatih dirinya sendiri. Selama 6 bulan terakhir, berat badannya telah meningkat hingga 500.000 jin. Ini mungkin tampak ringan bagi makhluk surgawi seperti Dion yang bisa mengangkat senjata seberat 1 juta jin. Tapi, berat badannya sendiri jauh berbeda dengan senjata. Menghabiskan berhari-hari dengan beban seperti ini membuat otot Dion terasa ringan. Bahkan mengangkat 1 jari pun membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Alasan kedua berkaitan dengan alasan pertama, namun lebih bernuansa. Mereka yang lahir di era kekacauan memiliki kaliber yang berbeda. Otot mereka lebih padat, meridian mereka lebih tebal, dan bakat mereka lebih besar. Dion belum beradaptasi dengan baik, karena itu dia tidak bisa menggunakan tubuh barunya. Makhluk-makhluk buas di ruang ini memanfaatkan energi kacau untuk menyegarkan kembali garis keturunan mereka dan memanfaatkan potensi yang seharusnya tidak mereka miliki. Tidaklah mengherankan jika Dion berjuang bahkan dengan binatang buas alam suci. Inilah yang dimaksud dengan memiliki kecakapan bertarung sejati. Itu sebabnya meskipun memiliki begitu banyak konstitusi, Dion masih belum yakin akan kemampuannya untuk menghancurkan segel berikutnya dari teknik budidaya ganda naga Phoenix miliknya. Yang kecil, aku punya pertanyaan. Meham, Dion tiba-tiba menyeringai, tidak merasa takut sama sekali. Faktanya, matanya bersinar sangat merah sehingga dia sendiri hampir terlihat seperti binatang buas. Bolehkah aku memakannya? Kehidupan Dion jatuh ke dalam siklus monoton pengalaman mendekati kematian yang memompa darah. Dia hampir kehilangan nyawanya berkali-kali hingga dia tidak bisa menghitung. Jika bukan karena kemampuan menara bijak iblis untuk menyusut hingga seukuran atom ditambah dengan sensorik dan kecerdasan yang buruk dari embrio binatang buas, Dion akan mati jutaan kali lipat. Binatang buas itu tidak seburuk burung banteng, tapi mereka juga tidak menyenangkan. Seringkali, karena sifat lingkungan mereka yang kejam, binatang buas ini mengintai di alam semesta dengan luka mengerikan menutupi tubuh mereka, menambah penampilan menjijikkan mereka. Binatang pertama yang ditemui Dion dalam perjalanannya ke koordinat yang diserahkan kepadanya oleh orang bijak iblis adalah ular bersisik hitam yang hanya beberapa ratus tahun lagi akan menjadi naga. Rahangnya tergantung dari mulutnya hanya pada 1 ligamen senal.
Lidahnya dipotong menjadi dua, membuat bunyi ses yang biasa terdengar lebih seperti orang sakit yang meniupkan udara melalui sedotan. Sedangkan untuk tubuhnya, banyak tulang rusuk putih berdiri di sisinya. Seseorang bahkan dapat melihat jantungnya dengan satu gigitan jika Anda melihatnya lebih dekat. Dengan setiap pemompaannya, sebagian darah akan mengalir secara alami, tetapi sekitar 10% akan hilang setiap saat. Bagian terburuknya adalah ekornya terpotong menjadi dua, menyebabkan garpu yang tidak wajar di punggungnya. Namun, mereka bertarung dengan kegigihan kaisar yang sudah cukup istirahat untuk melindungi kerajaannya. Kekuatannya terlalu besar untuk ditangani Dion, membuatnya tidak punya pilihan selain melarikan diri. Pemandangan seperti itu menjadi hal biasa bagi Dion. Dia akan bertarung selama yang dia bisa, seringkali menyebabkan luka yang menjijikkan pada dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya dia terpaksa melarikan diri. Lupakan memakannya, dia sendiri harus berhati-hati agar tidak dimakan. Baru pada akhir bulan ketiga, setelah ribuan pertempuran, Dion akhirnya meraih kemenangan pertamanya. Saat itulah dia samar-samar bisa merasakan keinginan Titannya merayap menuju tahap kedua dari tingkat wasiat pertama. Di asteroid besar, pertempuran yang bergema di sebagian kecil Chaos Universe sedang terjadi. Faktanya, pertarungan antara binatang dan manusia tidak dapat menghitung jumlah asteroid yang mereka lompati. Tampaknya mustahil bagi asteroid normal manapun untuk menahan dampak pertempuran mereka. Semburan energi memancar keluar saat pemuda itu mengarahkan tinjunya ke arah kadal bersisik merah yang mengeluarkan panas melepuh pada kulitnya. Meskipun upaya pemuda itu gagah berani, dia benar-benar berlumuran darah. Kulit mati dan otot-otot menggantung di lengannya, salah satu matanya bengkak dan tertutup secara permanen, dan sepertinya lengan kirinya patah meskipun dia mengayunkannya ke depan tanpa penyesalan. Kadal yang dia hadapi tidak lain adalah permaisuri lidah api. Biasanya dia sudah menjadi lawan yang cukup sulit dibandingkan monster tingkat bumi, tapi setelah ditempa oleh energi kacau begitu lama, dia mampu mengalahkan pemuda di hadapannya dengan sedikit atau tanpa keraguan. Untuk setiap pukulan yang dilancarkan pemuda itu, dia menerima cambuk ekor, gigitan ganas, dan jilatan api sebanyak 3 kali lipat. Mengatakan dia kalah dalam pertempuran adalah sebuah pernyataan yang sangat meremehkan. Namun dia tetap bertahan, matanya menyala-nyala karena gairah dan darahnya terpompa dengan kekuatan air terjun yang mengamuk. Ekor paku yang mematikan menghantam lengan kiri pemuda itu yang patah, menyebabkan dia memuntahkan banyak darah. Sambil mengertakkan gigi, pemuda itu terlempar melalui sabuk asteroid sejauh beberapa puluh mil sebelum terbanting ke bidang bebatuan terkelupas lainnya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa memenangkan satu pertarungan pun. Pemuda itu meraung ke arah kadal yang mendekat. Dalam titik kecil yang melayang di luar jangkauan pertempuran, 6 bayi binatang menyaksikan dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Little yang memutar matanya untuk kesekian kalinya. Yin kecil tampak khawatir, tetapi sering terkikik. Sen dengan nakal mengambil share dengan ekor putih panjangnya sebelum bergegas menjauh dari aumannya yang menggemaskan. Lalu ada Bibi dan Lin yang tidak melakukan apapun selain tidur. Mereka tampaknya tidak mengkhawatirkan tuan mereka sama sekali. Kakak, menurutmu kenapa dia tidak menggunakan senjatanya? Yin kecil tiba-tiba bertanya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia sudah kehilangan akal sehatnya? Dia begitu gigih dalam mencoba memahami kehendak Titannya sehingga dia membuang apa artinya menjadi manusia. Tapi aku tidak bisa mengatakan bahwa metodenya salah. Hanya saja Titannya Will mengikuti jalur kedaulatan. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan binatang suci sebagai makhluk surgawi, bagaimana dia bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa memerintah apapun? Tidak heran Titan Will-nya masih berada di tahap wasiat pertama. Paling tidak, dia harus menggunakan energi penyembuhan itu atau kehendak kaisar Titannya, bukan? Little Yin mengalihkan pandangan khawatir kembali ke sosok Dion yang gagah berani. Dia mengikuti peraturan masternya. Dia belum diperbolehkan menggunakan teknik di atas tingkat umum, ingat. Ditambah lagi, bahkan jika dia bisa, tidak ada gunanya. Dia memiliki begitu banyak ruang untuk berkembang hanya dalam bentuk dasarnya. Cara terbaik untuk tumbuh dalam bentuk dasarmu adalah dengan menggunakan bentuk dasarmu. Yang kecil menjelaskan. Yin kecil terkikik pada dirinya sendiri. Dia sendiri mengetahui semua hal ini tanpa bertanya kepada kakak laki-lakinya. Bagaimanapun, mereka berdua adalah hamster surgawi. Hanya saja dia melakukan peran saudaranya yang mengelus ego kakaknya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1208 sayangnya. Pada akhirnya, Yin kecil menghela nafas. Dia tidak akan pernah diizinkan menggunakan teknik tingkat tinggi jika dia tidak menggunakan senjata. Hingga saat ini, Dion telah menguasai 900 teknik terkait senjata tingkat umum yang lebih rendah dan sekitar 80% telah menguasai teknik tingkat umum menengah. Tapi, dia bahkan belum menyelesaikan 100 teknik manipulasi energi tingkat umum yang lebih rendah, apalagi teknik tingkat umum menengah. Satu-satunya kabar baik adalah dengan bertarung dengan tangan dan kaki kosong selama lebih dari 3 bulan,
dia telah memasuki teknik tinju dan kaki tingkat tinggi. Hal ini juga berlaku pada teknik gerakannya. Adapun teknik manipulasi darah, Dion mengesampingkannya untuk saat ini. Dia ingin mempelajari terlebih dahulu rahasia pengembangan tubuh dari orang bijak iblis sebelum dia melanjutkan jalan itu. Pertarungan Dion terus berkecamuk, jelas dia terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dia tidak punya peluang untuk menang. Dia bahkan menolak menggunakan energi penyembuhannya, malah hanya mengandalkan api putihnya saja. Dia telah menghabiskan 40% darinya hanya dalam beberapa bulan, sehingga dia tidak sanggup lagi melewatinya. Ditambah lagi, dia merasa lebih seperti binatang buas jika dia bertarung dengan sifat mengerikan yang sama seperti mereka. Dia membenamkan dirinya dalam rasa sakit dan tenggelam dalam kondisi pikiran yang bejat dan kejam. Satu-satunya karakteristik binatang yang tidak ingin Dion wujudkan adalah berlari. Binatang buas adalah ras yang jauh lebih rentan terhadap penindasan garis keturunan dibandingkan ras lainnya dan oleh karena itu seringkali mereka berlari ketika menghadapi musuh yang mereka tahu tidak dapat mereka kalahkan. Namun, Dion justru melakukan sebaliknya. Kecuali dia benar-benar akan mati, dia bahkan tidak berpikir untuk mundur sedikit pun. Tetap saja, dia mengalami depresi. Dia ingin makan daging binatang yang lezat ini, tetapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan satu pun. Dia sungguh menyedihkan. Brengsek. Dion meraung marah, meraih rahang atas dan bawah kadal itu dan mengabaikan gigi tajam yang menembus tangannya. Otot-ototnya menonjol saat dia melawan rahangnya yang menutup, tidak mau menyerah. Namun, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkontraksi ketika dia melihat lidah merah tajam di mulutnya tiba-tiba bersinar merah terang sebelum menusuk ke arahnya. Tidak ada kesempatan untuk mengelak, lidahnya menembus langsung ke jantung Dion, hampir membakarnya menjadi abu. Jika bukan karena nyala api rahasia Dion yang begitu ganas, bahkan menolak api lain untuk mendekatinya, itulah yang akan terjadi. Pada titik ini, kemarahan Dion mencapai puncaknya. Bagaimana mungkin makhluk alam suci bisa membuat penyok pada tubuh undeadnya? Dia dengan cepat meletakkan tangan kirinya di rahang bawah kadal itu dengan kaki kirinya. Mengabaikan gigi yang menembus telapak kakinya dan mendorong ke bawah dengan sekuat tenaga. Dia kemudian meraih lidah yang menembus jantungnya dengan tangannya yang bebas seolah-olah dia tidak bisa merasakan lapisan kulit terbakar satu demi satu. Kadal sialan ini, mata Dion memerah. Kakinya didorong ke bawah bahkan tangan kanannya didorong ke atas. Dengan gerakan yang sama, dia mencabut lidah itu dari dadanya dan menariknya dengan sekuat tenaga. Namun, rahang dan jaringan kadal itu terlalu kuat. Meski kakinya lebih kuat dari lengannya, Dion merasakan gigi kadal itu mendekat di sekelilingnya. Pada saat yang sama, tidak peduli seberapa keras dia memutar dan menarik lidah kadal itu, lidahnya hampir tidak bergerak. Faktanya, itu hanya tinggal beberapa saat lagi untuk lepas dari tangan Dion. Pada saat Dion hampir membungkuk menjadi dua, berat badannya meningkat 10.000 kali lipat, mencapai 100 juta jin dalam sekejap. Ledakan, rahang bawah kadal yang perlahan menutup itu roboh ke asteroid di bawah. Raungan kesakitan yang aneh muncul dari permaisuri lidah merah saat rahang bawahnya terlepas dari bibirnya. Retakan tulang bergema melalui ruang hampa yang gelap. Memanfaatkan kesalahan kadal itu, tangan kanan Dion tersentak ke belakang, membawa serta gigi tajam yang baru saja menusuk tangannya. Kadal sialan, Dion meraung, melompat ke atas sambil membanting gigi tajam ke matanya. Panggilan melengking yang menyakitkan dari permaisuri lidah merah mengguncang hati Dion yang hangus. Tapi tinjunya tidak berhenti saat dia memukul kepalanya. Kau memaksaku melakukan ini, dasar kadal bajingan. Ocehan Dion yang tidak jelas memaksa Yin kecil tertawa. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kamu suka kalau aku menggunakan kepalaku alih-alih melawanmu seperti binatang buas? Kamu pikir aku tidak bisa mengalahkanmu jika aku menggunakan taktik sebelumnya? Tapi tidak. Kamu ingin menusuk jantungku? Berani sekali. Kamu ingin membunuhku? Aku ayahmu, dasar kadal bajingan. Tinju Dion menghantam kepala kadal itu. Menghancurkannya hingga menjadi bubur darah ungu yang mengalir. Dia tampaknya tidak menyadari ironi menyebut dirinya sebagai ayah kadal dan pada saat yang sama menyebutnya bajingan. Di mana kamu menembak sekarang? Di mana keganasanmu sekarang? Brengsek, 3 bulan terakhir ini terlalu berat untuk ditangani Dion. Dia belum pernah kalah berulang kali dan begitu lama dalam hidupnya. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan binatang suci. Lebih buruk lagi, ia hanya bisa dianggap sebagai binatang suci tingkat menengah. Ia harus mundur dan lari jika ia menghadapi binatang suci tingkat tinggi atau puncak. Kenyataan menyesakkan seperti ini membuatnya kesal. Dia hanya punya waktu 3 tahun, namun dia merasa itu belum cukup. Dia sudah menyia-nyiakan waktu 9 bulan dan hampir tidak membuat kemajuan apapun. Itu terlalu menyedihkan. Apakah menurutmu kita harus memberitahunya bahwa energi kacau di sini mengacaukan hukum waktu? Yin kecil terkikik. Tidak, yang kecil mendengus, lebih baik jika dia merasakan tekanan karena memiliki waktu yang terlalu sedikit. Dia akan berkembang lebih cepat.
Kami akan terus membimbingnya di jalur yang memperlambat waktu dan menghindari waktu yang dipercepat. Jalan. Yin kecil mengangguk, setuju dengan kakak laki-lakinya. Dilihat dari kondisi mentalnya, dia mungkin akan lupa bagaimana mencatat bulan-bulannya. Namun, kita harus memastikan untuk menghindari akselerasi atau perlambatan ekstrim. Akan berbahaya jika waktu menjadi terlalu tidak tepat. Dengan keadaan alam semesta yang kacau ini, segala sesuatu terlempar dari porosnya, bahkan waktu itu sendiri. Jika Dion tidak memiliki si kembar surgawi dan penguasaan waktu mereka, hasilnya bisa menjadi bencana. Meskipun ada beberapa bagian dari Chaos Universe yang memperlambat waktu, bahkan memungkinkan 3 hari berlalu sebelum 1 hari berlalu di dunia nyata. Ada tempat lain yang justru sebaliknya. Tanpa seseorang yang sangat peka terhadap waktu, mustahil menyadari hal ini. Beruntung bagi Dion, si kembar bisa menuntunnya ke jalan yang memperlambat waktu. Selama mereka menghabiskan waktu paling sedikit di bagian waktu yang dipercepat, batas 3 tahun ini bisa diperpanjang hingga secara fungsional setara dengan 10, 20, atau bahkan 30 tahun. Si kembar membuat keputusan ini demi Dion, tetapi kenyataannya adalah jika mereka segera memberitahunya, dia akan mengaitkan fenomena ini dengan hilangnya Zabia. Menurut Raja Mino dan Zabia sendiri, sisa separuh harta klan Jafari ditemukan di pintu masuk Chaos Universe. Namun, sudah lebih dari setengah dekade sejak mereka berangkat. Ini juga bukan satu-satunya masalah. Ketika Dion melangkah ke alam semesta Chaos, pintu masuknya adalah bagian mengambang dari sisa-sisa sebuah planet. Ia bergerak begitu cepat melintasi ruang angkasa dan tidak memiliki lokasi tetap. Oleh karena itu, lokasi itu tidak lagi berarti. Jika Dion lebih peka terhadap waktu, kemungkinan besar dia akan berhenti berlatih demi menemukan Zabia dan murid-murid ayah mertuanya. Sejauh yang dia dan mereka tahu, mereka terjebak dalam percepatan waktu yang begitu sengit sehingga beberapa hari sebenarnya bernilai ratusan tahun. Sayangnya, Dion tidak tahu dan tidak mau tahu selama beberapa tahun lagi. Pada saat kadal itu akhirnya mati akibat serangan gencar Dion, 3 hari telah berlalu. Jelas sekali bahwa makhluk rendahan seperti itu tidak akan memahami keinginan kematian, namun vitalitasnya secara praktis memberinya perasaan yang sebanding dengan tubuh Andit Dion. Bahkan setelah menghantamkan lebih dari separuh pecahan tengkoraknya ke otaknya, ia masih memiliki energi untuk mengaum dan menyerang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1209 Penatua. Meski cara kemenangannya tidak tahu malu, Dion tetap bangga bisa memenangkan pertarungan pertamanya. Mungkin terdengar berlebihan bagi seseorang seperti dia yang bisa bertarung berhadapan dengan para dewa kelas 2 untuk bertarung dengan orang suci tingkat menengah. Tapi ini hanya mengungkap celah yang masih perlu ditutup oleh Dion. Dion memiliki benda angkasa, tetapi penanaman energinya baru saja mencapai puncak alam suci kedua. Selain itu, karena dia bertarung terus-menerus, budidayanya melambat meskipun dia memiliki bakat. Namun, jika seseorang mendengar Dion mengeluh tentang berkultivasi terlalu lambat, ketika dia menguasai 2 alam suci dalam waktu kurang dari setahun, mereka mungkin akan mati karena marah. Konon, sebenarnya, kemajuan dalam budidaya energi Dion ini telah dicapai selama 6 bulan yang dibutuhkannya untuk memasuki Chaos Universe. Dalam 3 bulan terakhir, dia terjebak di leher botol dunia ketiga. Ini bukan hanya karena dia bertarung, tapi juga karena sifat energi di Chaos Universe. Meski tidak seperti alam semesta lain, energi berlimpah di mana-mana, bahkan di ruang hampa pun, energinya juga kacau. Itu bahkan lebih buruk daripada masa pertumbuhan Amphorae era primordial. Untuk konteksnya, Amphorae membutuhkan waktu 60 tahun untuk memasuki alam surgawi meskipun memiliki bakat yang menantang surga. Dunia tempat Dion berada sekarang bahkan lebih sulit untuk dikembangkan, bukan hanya karena energinya sulit untuk dimanipulasi, tetapi juga karena kepadatannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan lingkungan tempat Amphorae tumbuh. Dion menghela nafas pada dirinya sendiri ketika memikirkan Amphorae. Kapan aku akan menemukanmu? Melihat penampilannya yang berlumuran darah dan kadal di bawah kakinya, mulut Dion mulai berair. Menurut Little Yin dan Yang, daging binatang infernal adalah yang paling bergizi, tetapi juga paling berbahaya untuk dimakan, bahkan dibandingkan dengan daging binatang beracun. Saat Dion membersihkan mayat dan bersiap untuk makan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berfantasi. Aku ingin tahu seperti apa rasanya daging naga? Jika penduduk wilayah Drago Kilin mengetahui bahwa pengguna Raja Naga sedang berpikir untuk menggunakannya sebagai makanan, mereka akan segera mulai memburu Dion tanpa memikirkan istirahat. Saat potongan berair pertama masuk ke mulut Dion, dia hanya bisa mengerang kegirangan. Butuh waktu berjam-jam baginya untuk meledakkan apinya dengan kecepatan penuh untuk mencapai konsistensi yang lembut dan langka ini, namun semuanya sepadan. Ledakan, saat itu juga, seolah-olah ada bom yang meledak di tubuh Dion. Perutnya membuncit hingga 10 kali lipat dari ukuran aslinya, bahkan tulang rusuknya retak karena tekanan yang tiba-tiba. Mengingat keadaan tubuhnya sebelumnya,
Tidak perlu menyebutkan jenis rasa sakit yang dialami Dion. Tiba-tiba kemarahannya berkobar. Kau mengutukku bahkan dalam kematian? Sial, Yin dan yang kecil berjatuhan di sekitar menara bijak iblis, tertawa terbahak-bahak. Mengapa binatang buas itu begitu kuat? Itu karena mereka mampu menyerap energi apapun dan menyimpannya di dalam otot dan kulit mereka. Hal ini membuat daya tahan mereka hampir menjengkelkan dan kekuatan mereka luar biasa. Dion, yang terbiasa memakan menara makanan, belum pernah makan sesuatu yang begitu padat energi. Sejak lahir, Dion selalu memiliki nafsu makan yang besar karena efek sisa dari konstitusi yang dicurinya. Tapi sekarang, dia telah bertemu pasangannya. Dion dengan keras kepala menggigitnya lagi. Dia akhirnya mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia juga harus menyimpan energi kacau ini di dalam ototnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuatan ledakan dan kekacauan yang dimiliki binatang buas sialan ini. Hanya dengan begitu dia dapat memanfaatkan berat badannya yang sebenarnya. Hampir tanpa disadari, api rahasia Dion melonjak ke aliran darahnya, berkedip-kedip dengan warna biru yang tajam dan serpihan perunggu mawar saat membakar melalui pembuluh darahnya. Pada saat itu, tekanan yang dirasakan Dion berkurang dan matanya menjadi cerah. Perutnya semakin keroncongan sementara api rahasianya menyala dengan gembira. Ia akhirnya menemukan jenis makanan yang diinginkannya. Baru sekarang Dion menyadari alasan mengapa dia, seorang pria yang dulunya sangat menyukai makanan dengan seluruh keberadaannya, kini sangat jarang makan. Bukan karena dia tidak mau makan lagi, tapi karena makanan yang tepat tidak tersedia untuknya. Saat Dion makan sampai kenyang, sekelompok orang lain telah memasuki Chaos Universe. Perawakan mereka besar dan mendominasi. Jika Raja Mino ada di sana, dia akan langsung mengenali mereka sebagai anggota klan binatang. Mereka tidak lain adalah penguasa 20 kuadran ganjil yang tidak dikendalikan oleh Ragnar, Pakal, atau Uidah. Kamu hanya bisa tinggal di sini paling lama 50 tahun, atau kamu akan menjadi seperti binatang buas yang kehilangan kecerdasannya karena sedikit kekuatan. Seorang penatua yang mengenakan kulit binatang dengan berbagai sisik dan bulu berbicara sambil menjulang setinggi lebih dari 5 meter. Selalu perhatikan peta bintangmu, jauhi area yang dilingkari merah karena memiliki efek pembengkokan waktu yang sangat buruk. Berlatihlah dengan baik dan kembalilah dengan kuat. Ya, penatua ke-12. Hampir 50 remaja merespons sekaligus. Bagus. Penatua klan binatang ke-12 mengangguk puas. Ujian ini membuka jalan bagi sisa hidupmu. Kamu baru saja mendapatkan wujud aslimu, tapi jangan lupa apa artinya menjadi binatang. Penatua ke-12 memulai pidatonya yang penuh semangat sehingga banyak pemuda yang tidak mendengarkannya. Penatua mereka yang ke-12 ini benar-benar berbicara terlalu banyak. Seperti yang dicatat oleh Nenek Seles dari Dion. Satu-satunya alasan mengapa makhluk surgawi tidak kehilangan kemampuan mereka untuk berubah menjadi manusia sejak lahir adalah karena garis keturunan surgawi mereka. Namun, untuk setiap binatang lain di bawah tingkat tertinggi, seseorang harus mencapai alam surga terlebih dahulu sebelum mendapatkan bentuk humanoid. 50 orang jenius di sini baru saja melewati ambang batas ini. Ada yang baru dilakukan beberapa bulan yang lalu, ada pula yang telah melakukannya beberapa dekade lalu. Ambang batas simbolis dari binatang-binatang ini adalah penanda dari percobaan ini. Meskipun alam semesta asal Dion tampaknya hanya berdekatan dengan satu alam semesta, ia sebenarnya terhubung dengan dua alam semesta. Tentu saja, keduanya adalah Chaos Universe dan wilayah tepi Uidah. Namun, di sisi lain Chaos Universe sebenarnya adalah wilayah tepi klan Beast. Aliansi binatang buas ini dikenal sebagai aliansi 5 mahkota sementara para jenius ini termasuk dalam klan dari aliansi tersebut. Kita semua mempunyai ambisi yang kita perjuangkan dan impian yang ingin kita raih. Jangan pernah lupakan asal-muasalmu, tapi selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk keluar dari pola lamamu, dan menjadi kepompong menjadi pejuang yang dewasa. Saya tahu kamu memiliki potensi untuk menjadi. Berbagai binatang jenius memutar mata mereka. Binatang macam apa yang mengingat asal-usulnya begitu tergila-gila dengan puisi kosong seperti itu? Bukankah lelaki tua ini mencoba menyamar sebagai sarjana manusia? Seorang sarjana yang buruk dalam hal itu. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang bisa mengatakan hal ini dengan lantang. Status penatua ke-12 bukanlah lelucon. Dia secara efektif adalah orang terkuat ke-12 dari generasi tertua kedua. Siapa yang berani menyebutkan kebiasaannya? Tentu saja, ada juga generasi tertua yang telah lama pensiun dari peran mereka sebagai tetua. Tapi bahkan dengan mempertimbangkan mereka, tetua ke-12 ini berada di peringkat 30 besar di seluruh aliansi mereka. Untuk konteksnya, hanya ada sekitar 50 hingga 70 orang di sini. Mereka merupakan satu generasi. Jika mereka memilih peringkat ke-12 di antara mereka dan meningkatkannya beberapa ratus ribu tahun. Yah, semuanya mengerti gambarannya. Setelah mencuri pandang ke-15 pemuda yang berdiri di depan mereka semua, rasa hormat mereka terhadap penatua ke-12 semakin dalam.
Mereka semua adalah orang-orang jenius, namun tidak ada satupun yang bisa menandingi Tuan Muda dan simpanan dari 5 klan mahkota yang membentuk pusat aliansi mereka. Ah, aku sudah bicara terlalu banyak. Penatua ke-12 menghela nafas. Pastikan untuk memahami batas kemampuanmu. Makhluk infernal embrionik ini bukanlah lelucon. Meskipun secara teknis mereka digolongkan sebagai hewan kelas surga berdasarkan potensi garis keturunan mereka, analisis ini berada pada skala yang sama sekali berbeda dari yang biasa kamu lakukan. Namun, bagian tubuh mereka sangat berharga dan dagingnya sangat bermanfaat untuk budidaya Anda. Konon, hanya sedikit dari kalian yang mampu memakan daging ini secara langsung. Nada serius yang langka keluar dari Penatua ke-12, melirik ke-15 orang yang berdiri dengan bangga di garis depan. Namun, kalian semua harus menyimpan daging ini dan mengencerkannya menjadi pil yang bisa kalian konsumsi seiring berjalannya waktu. Jangan mati dini hanya karena kalian melebih-lebihkan diri sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1210 terlalu tajam. Hanya ada kurang dari 5 orang yang mampu mengalahkan binatang buas tingkat paling rendah sekalipun sendirian, jadi bentuklah tim. Jika aku mengetahui ada orang yang tidak mampu bepergian sendirian karena pilihanku, bahkan jika mereka kembali hidup, aku akan membantai mereka secara pribadi. Penatua ke-12 menghela nafas. Baiklah, itu sudah cukup. Pergilah. Setelah berjam-jam mengoceh, Penatua ke-12 akhirnya menyelesaikan kata-kata kasarnya dan menyuruh mereka pergi. Para pemuda begitu bersemangat sehingga mereka hampir tidak menunggu sampai dia selesai sebelum maju ke depan. Oh dan, Penatua ke-12 berteriak ketika dia melihat punggung mereka yang mundur, tapi itu hanya membuat mereka berlari lebih cepat. Ingat bahwa masuk gerbangnya cair. Hitung lokasi baru menggunakan peta bintangmu. Saat Penatua ke-12 mengoceh, Dion melahap daging hasil jerih payahnya. Sungguh lucu melihat tubuhnya mengembang dan mengempis seperti balon di setiap gigitan. Tetap saja, lanjut Dion, api rahasianya bekerja keras. Saat Dion makan, apinya bertindak seperti alat metabolisme, membakar energi menjadi bentuk yang lebih mudah dikonsumsi. Dion menganggap keadaan itu cukup menarik. Meskipun dia bisa merasakan dirinya semakin kuat, kultivasi tubuhnya entah bagaimana masih tertahan di tahap surgawi pertama. Perasaan yang aneh, apakah yang dia lakukan sekarang bukan pengembangan tubuh? Bukankah otot-ototnya semakin kencang? Jadi mengapa kekuatannya meningkat sementara budidayanya tetap stagnan? Saya benar-benar tidak mengerti banyak tentang kultivasi tubuh ya. Dion bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya membuat penilaiannya terhadap nilai tubuhnya menjadi tidak berguna. Bukankah dia yakin bahwa dia adalah seorang kultivator tubuh kelas 1 setelah membangunkan konstitusinya? Jadi kenapa sepertinya dia terus meningkatkan nilainya? Apa sih yang di atas kelas 1? Semakin banyak Dion makan, semakin ringan beban berat badannya. Tadinya dia memiliki 500.000 jin, tapi sekarang dia merasa bisa meningkatkannya beberapa ribu. Dion berhenti ketika dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang keras dan bulat di dalam daging binatang buas itu. Apa ini? Di hamparan ruang yang kacau ini, sebuah tim yang terdiri dari 3 pemuda buas menyerang ke depan dengan kewaspadaan di mata mereka. Di antara mereka ada 1 laki-laki dan 2 perempuan. Rambut panjang berwarna putih keperakan terbang di belakang mereka, membuat mereka terlihat hampir halus. Namun, ada juga aura merah berdarah yang menggantung di sekitar tubuh mereka. Kelompok ketiga ini sepertinya dibangkitkan dengan kematian dan pembunuhan. Kedua wanita itu sangat cantik. Telinga mereka tajam, hidung mereka mancung dan halus, sementara mata kuning mereka yang besar bersinar dengan cahaya seperti binatang. Pria itu jauh lebih besar dari teman-temannya, bahkan hampir 1 meter lebih tinggi. Mata kuningnya begitu dalam sehingga hampir bisa disalahartikan sebagai permata. Namun, selimut niat membunuhnya begitu pekat sehingga warnanya tampak memerah. Tuan suami, salah satu wanita cantik berbicara. Apakah kita akan mengincar senter galaksi juga? Mom, respon pemuda itu hampir terdengar seperti geraman pelan. Kalau begitu, kata-kata si cantik terhenti. Suami mereka merespons dengan cara ini, namun mereka menuju ke arah yang salah. Kita punya waktu, pemuda itu berbicara dengan suara gemuruh. Belum ada seorang pun yang berhasil merebut warisan ahli itu selama 10.000 tahun. Kita hanya bisa mendapatkan beberapa keuntungan di pinggiran. Mungkinkah generasi kita jauh lebih berbakat daripada generasi nenek moyang kita? Para wanita cantik menggelengkan kepala. Faktanya, generasi mereka saat ini tidak dapat mendukung generasi tertua dari aliansi binatang buas mereka. Jika gagal, mengapa mereka berhasil? Terlalu arogan jika mengatakan hal seperti itu. Suami mereka benar, mereka berumur 50 tahun. Jika mereka mengikuti daerah yang ditandai oleh nenek moyang mereka, itu setara dengan sekitar 5-10 tahun di dunia luar. Mereka punya banyak waktu, tidak perlu terburu-buru menuju tempat yang penuh konflik ketika ada manfaat yang bisa didapat di tempat lain. Namun, mereka mengenal suaminya dengan baik.
Ada kilatan semangat dan cerdas di matanya. Kenapa dia bersikap seperti ini? Aku tidak tahu kenapa, tapi jantungku berdebar kencang. Pria muda itu berbicara, hanya memompa seperti ini untuk keempat orang itu, namun aku yakin bahwa perasaan ini tidak datang dari mereka. Sesuatu memberitahuku bahwa jika aku dapat menemukan sumber dari perasaan ini, aku akan mendapat terobosan dalam hidupku. Niat bertarung. Mendengar perkataan suaminya, mata para wanita cantik itu berbinar. Niat pertempuran, semangat yang tak terkalahkan, dao hati, ini semua merupakan perluasan dari konsep yang sama, namun berbeda pada saat yang bersamaan. Battle intent bukanlah keinginan yang nyata. Itu termasuk dalam kategori yang dikenal sebagai kehendak spiritual. Apa yang menentukan pertarungan ketika dua lawan setara dalam segala hal? Keadaan misterius apa yang dimasuki seseorang ketika air yang menetes di sepanjang sehelai rumput pun terlihat jernih? Apa yang membedakan orang jenius dari pejuang bela diri biasa? Dion belum pernah melawan seorang jenius sejati sebelumnya, jadi dia tidak tahu tentang dunia ini. Meskipun dia pernah bertukar pikiran singkat dengan raja dan kaisar. Bagaimana mereka bisa dianggap sebagai jenius sejati? Persyaratan minimum untuk dianggap seperti itu adalah gelar dewa. Ketika seseorang berkultivasi, kondisi pikiran sama pentingnya dengan hal lainnya untuk dikembangkan. Faktanya, hal ini seringkali lebih penting daripada apapun. Mengapa mungkin untuk melampaui manusia yang belum pernah berkultivasi sebelumnya? Jika seseorang meningkatkan tataran cita mereka ke tingkat transenden, segala sesuatu akan mengikuti. Termasuk alam eksistensi Anda. Dion telah mengetahui tentang orang-orang ini sebelumnya. Saat pertama kali bertemu saudara kembarnya, dia bertanya kepada Raja Naga apa yang salah dengan mereka. Pada saat itu, Raja Naga menyebutkan konstitusi kuno, tetapi dia juga memimpin pembicaraan untuk berbicara tentang guru spiritualitas ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mempelajari teknik kultivasi sepanjang hidup mereka, namun dapat memanfaatkan penguasaan seni tersebut untuk membawa mereka ke alam abadi. Pengembangan hati Dao, semangat tak terkalahkan, dan niat bertempur semuanya termasuk dalam pengembangan spiritualitas yang sama. Bahkan kehadiran adalah perpanjangan dari alam ini. Niat bertempur, itu adalah keinginan untuk menghadapi dunia dan memikul semua masalahnya di pundakmu. Dion sangat sombong, tapi dia belum memahami dunia ini. Dia bahkan belum mengendus pintu masuknya. Evolusi terakhir dari Battle Intent adalah roh yang tak terkalahkan. Alam spiritual ini dibangun di atas tumpuan para jenius yang kalah tak terhitung jumlahnya. Niat pertempuran ini hanya bisa dibentuk dengan satu cara, bertarung. Tidak hanya untuk bertarung, tetapi untuk menggunakan hati dan harapan para jenius hanya sebagai bahan bakar untuk kejayaan Anda. Karena kekuatan keinginan pertempuran, pewaris 5 klan mahkota tidak pernah bertarung. Waktunya belum tiba, masing-masing mengasah pedang mereka sebagai persiapan untuk hari pemilihan pemimpin mereka yang tak terbantahkan. Dion tidak menyadarinya saat dia memutar benda yang tampak seperti kelereng seukuran telapak tangan di tangannya. Dibandingkan dengan ukuran kadal, ukurannya terlalu kecil. Tidak heran dia hampir mematahkan giginya. Namun, meski perhatiannya teralihkan, indranya terlalu tajam untuk tidak menyadari 3 aura kaya niat membunuh memasuki jangkauannya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.